Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sobat channel Abror Syafi'i, dimanapun sobat berada, pada hari ini kita akan membicarakan sedikit tentang peristiwa pemaksaan pembayatan Imam Al-Mahdi. Tapi sebelumnya subscribe dulu channel ini. Yang sudah subscribe saya doakan masuk surga. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, mereka memaksa Imam Al-Mahdi keluar dari dalam rumah meskipun Al-Mahdi tidak menginginkannya. Kemudian orang-orang itu membayatnya pada suatu tempat antara rukun dan tempat rukun itu. Maksudnya adalah Hajar Aswad di Mekah atau Maqam Ibrahim. Jadi perkiraan pembayatan paksa Imam Al-Mahdi akan terjadi di tempat ini, yaitu antara Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim. Di depan Multazam Hijir Ismail, acara pembayatan paksa Imam Al-Mahdi terjadi di depan Ka'bah. Antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, Imam Al-Mahdi ini nantinya tidak menyangka bahwa dirinya akan ditunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin umat Islam sedunia menuju kejayaan dan keadilan dalam agama Islam, meninggalkan kegelapan dan kezaliman konsep jahiliyah modern. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki keadaan Imam Al-Mahdi dalam satu malam dengan cara yang Allah kehendaki, dan Allah sajalah yang mengetahui caranya, sehingga Imam Al-Mahdi benar-benar menjadi siap dan mumpuni untuk memimpin seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Dalam hadis disebutkan Al-Mahdiyu mina ahlul baiti yuslihumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang artinya apa? Al-Mahdi adalah keturunanku ahlul bait yang Allah perbaiki dalam satu malam. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa Imam Al-Mahdi mesti dibayat dengan paksa? Ada salah satu riwayat hadis dhaif yang dalam hadis itu disebutkan bahwa orang-orang yang mau membayat Imam Al-Mahdi ini ketika sudah berhadapan dengan Imam Al-Mahdi, mereka mengucapkan, ulurkan tanganmu biar kami bayat engkau. Imam Al-Mahdi menolak dengan keras, tetapi mereka lebih keras lagi memaksa Imam Al-Mahdi sampai mereka mengatakan, kalau engkau tidak menerima bayat dari kami, maka kami pukul tengkukmu. Artinya kami akan membunuh kamu. Jadi Imam Al-Mahdi juga diancam akan dibunuh. Pertanyaannya, kenapa Imam Al-Mahdi mesti dibayat dengan paksaan? Setidak-tidaknya menurut ulama ada dua pendapat dalam hal ini. Pendapat yang pertama, Imam Al-Mahdi harus dibayat paksa karena dia adalah laki-laki beriman yang sejati. Imannya dan ciri-ciri laki-laki beriman yang sejati imannya, dia tidak mempunyai ambisi kepemimpinan yang tinggi dan tidak pula ambisi kekuasaan yang banyak. Tidak seperti kebanyakan orang-orang pemimpin zaman sekarang ini, tidak layak memimpin pun, tapi ingin jadi pemimpin. Mereka benar-benar haus akan kekuasaan. Jadi berbeda dengan Imam Al-Mahdi, ia sudah diangkat menjadi pemimpin lebih dari 300 kali ia menolak, dan bahkan yang meminta orang-orang soleh, orang-orang alim, dan dia tetap menolak. Itu adalah pendapat kedua. Kenapa Imam Al-Mahdi mesti dibayat paksa? Karena Al-Mahdi tidak tahu bahwa dirinya adalah Imam Al-Mahdi. Dia tidak menyangka bahwa dirinya adalah Imam Al-Mahdi. Kenapa? Karena Allah membuat skenarionya seperti itu. Karena Allah ingin menjaga dan memelihara Imam Al-Mahdi. Kalau Imam Al-Mahdi sudah tahu bahwa dirinya Al-Mahdi, tentu orang lain juga tahu bahwa dia adalah Imam Al-Mahdi. Kalau orang lain tahu itu, tentu musuh Islam juga bisa tahu bahwa Imam Al-Mahdi sudah muncul. Yang mana kalau musuh Islam sudah jauh-jauh hari tahu, maka mereka pasti meringkus dan memusnahkan. Jadi Allah punya caranya sendiri untuk skenario Imam Al-Mahdi, dengan cara dia harus dibayat paksa. Dan siapakah Imam Al-Mahdi? Mari sobat kita lihat nama asal-usul saat kehadiran dan ciri-ciri fisik Imam Al-Mahdi. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad berkata, tidak akan lenyap atau tidak akan sirna hingga seseorang dari keluargaku menguasai bangsa Arab. Namanya sama dengan namaku, nama ayahnya juga sama dengan nama ayahku. Sebagai ulama mengatakan, berarti Imam Al-Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah, tapi ada yang mengatakan namanya mungkin Ahmad bin Abdullah. Ada juga yang mengatakan namanya mungkin Muhammad bin Ibrahim, karena nama ayahnya itu belum tentu menjadi ayah kandungnya langsung, tapi ayah kenabiannya yaitu Ibrahim.
atau mungkin Ahmad bin Ismail atau Muhammad bin Ismail, karena salah satu kakek moyangnya juga Ismail alaihi salam. Wallahu a'lam bissawab. Tetapi merujuk dari pendapat yang lebih kuat, nama asli Imam Al-Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Jadi kita tidak usah berdebat tentang hal itu. Hadis yang membicarakan Imam Mahdi dipastikan adalah hadis mutawatir tanpa keraguan sedikit pun. Kemudian bagaimanakah asal-usul turunannya Imam Al-Mahdi? Sebagaimana disebutkan dalam hadis, dari keturunanku, kata Nabi, dari jalur Fatimah putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari mereka lahir dua cucu laki-laki Nabi, yaitu bernama Hasan dan Husain. Kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih condong meyakini bahwa Imam Al-Mahdi itu adalah keturunan Hasan bin Ali. Kemudian kapan kehadirannya hadir di saat penghujung dunia ini hancur dalam fitnah dan kesesatan moral manusia. Ada 5 fase kehidupan di dunia ini. Kita sekarang sudah memasuki fase keempat, berarti sudah menjelang penghujung dunia. Sekarang adalah waktu yang matang untuk kehadiran Al-Mahdi, karena memang dunia sudah tidak lama lagi, usianya terus menua. Kemudian bagaimanakah ciri-ciri fisik Imam Al-Mahdi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Imam Al-Mahdi adalah keturunanku, dahinya lebar dan hidungnya mancung. Nabi juga bersabda, disebutkan dalam hadis berikut ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu kaum akan berlindung di rumah ini. Maksudnya Baitullah Ka'bah. Mereka tidak memiliki pelindungan, mereka tidak mempunyai jumlah yang signifikan, dan mereka tidak bersenjata. Jadi 300 orang, entah siapa mereka ini, tapi ciri mereka satu pun tidak mempunyai pelindungan. Artinya apa mereka? Bukan pejabat-pejabat negara, mereka bukan orang-orang yang punya kekebalan diplomatik, mereka bukan kepala-kepala negara, mereka bukan panglima militer negara, manapun mereka orang biasa, tapi boleh jadi mereka orang alim, orang soleh di tengah masyarakatnya yang masih terus berdakwah di jalan Allah. Yang kedua, mereka tidak punya jumlah yang signifikan. Jumlahnya tidak sampai 1000, bahkan tidak sampai 500 orang. Hanya 300 orang dan mereka tidak bersenjata. Barangkali mereka adalah orang-orang yang bahkan belum pernah pergi jihad, karena mereka ini orang-orang yang lebih mengutamakan kebersihan hati dan kejernihan pikiran, sehingga Allah berikan kepada mereka ilmu tentang siapakah Imam Al-Mahdi ini. Kemudian dikirimlah pasukan dari penduduk Syam ke Mekkah. Jadi setelah pembayatan paksa itu, ada pasukan dari arah Syam, dari utara. Mereka menuju ke arah Ka'bah untuk memerangi mereka. Tetapi pasukan itu justru ditenggelamkan. Allah di gurun pasir Al-Baido, tempat antara Mekkah dan Madinah. Sobat yang budiman, pada intinya adalah Imam Al-Mahdi pasti akan keluar, dan pendapat yang paling kuat, dia akan keluar dari Madinah. Kenapa Madinah? Karena beliau adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Al-Mahdi ini persis seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fisiknya, alisnya, matanya, kulitnya, tapi akhlaknya berbeda. Tidak ada manusia yang berakhlak seperti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai sekarang keturunan Nabi Muhammad masih berada di Madinah, yang memang mereka turun-temurun terjaga nasabnya. Dan kemudian ketika keluar, dia akan menuju ke negeri Syam. Yang pasti, apapun yang terjadi di akhir zaman nanti, jangan terlalu dipikirkan. Jadikan ini sebagai pengetahuan untuk kita semua. Dan untuk sekarang, jalankan saja ibadah kita dengan semaksimal mungkin. Kalau nanti terjadi sesuatu di kemudian hari yang membutuhkan tenaga, maka kita siap untuk membela Islam. Semoga kisah yang singkat ini ada manfaatnya. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.